Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wa khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. La na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Maha benar segala firman Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita kedarkan lidah kita selaku pertanda orang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas rahmat karunia-Nya untuk semesta alam, bukan hanya untuk manusia saja. Termasuk hewan-hewan mendapatkan rahmat. Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal 2 bulan 2 tahun 2024 bersamaan dengan tanggal 22 bulan 7 atau bulan Rajab 1445 Hijriyah. Bulan Rajab, Rasulullah SAW berungkap kata tak putus, tak henti-hentinya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di dalam bulan Rajab ini. Apa saja yang kami lakukan, tolong diberikan keberkahan. Dan bulan Sa'ban juga tolong diberikan keberkahan ya Allah. Kemudian balighna Ramadan, sampaikan usia kami pada bulan Ramadan yang akan datang. 3 bulan berturut-turut Rasulullah SAW mengharapkan yang pertama keberkahan dari Allah, yang kedua sampainya usia pada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena pada bulan Rajab itu adalah bulan penanaman di dalam istilah pertanian. Sedangkan bulan Sa'ban adalah bulan pembersihan rumput-rumput yang kita tanam, supaya tidak besar rumput daripada tanaman. Kemudian pada bulan Ramadan ada panennya amal ibadah. Kenapa? Kalau kita memperoleh Lailatul Qadar, satu kali saja kita berjumpa, entah beberapa menit, entah beberapa detik, nilainya adalah 1000 bulan. Sangat panen besar. Pada bulan Ramadan dimaksudkan adalah beramal soleh pada 3 bulan itu. 12 hari mendatang kita juga akan panen dengan penentuan demokrasinya masyarakat rakyat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 45. Pada bulan Rajab dikenal dengan bulan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita lihat di sana dialog
Nabi Muhammad SAW dengan Allah langsung. Apa kata Nabi Muhammad Rasulullah SAW? Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Apa kata Allah? Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Seharusnya menurut tata bahasa Arab, kalau orang mengucapkan salam kepada kita sendirian, maka dia harus jawab dengan dia sendirian, Assalamu alayya. Tapi Nabi Muhammad tidak memikirkan dirinya sendiri, dia punya tanggung jawab, punya umat. Maka dia jawab, Assalamu alayna. Bukan hanya umatnya sendiri, wa ala ibadillahi sholihin, dan terhadap hamba-hambamu yang soleh terdahulu dari mulai zaman Adam. Itu yang dimintakan selamat oleh Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Pulang beliau dari Isra Mi'raj, langsung dituntun oleh malaikat Jibril selama sehari semalam menuntun cara sholat, tertib sholat. Ada awal waktu dan kemudian ada akhir waktu. Kalau lebih dari orang satu maka sholatnya berimaman. Artinya kalau lebih dari orang satu ada pemimpin. Bahasa Arab di luar sholat namanya ra'is. Kullukum ra'in. Semua kalian itu adalah pemimpin. Kemudian kalian akan dipertanyakan daripada apa yang kalian pimpin. Seorang ayah memimpin rumah tangganya. Seorang ibu memimpin isi rumah tangganya. Demikian juga pimpinan dalam kehidupan baik berstruktural ataupun non-struktural. Semuanya berjalan dengan baik, dipimpin, dicontohkan dalam sholat. Sampai sekarang kita kadang-kadang masalah takbir pun tidak begitu jelas. Kenapa takbir pertama dikatakan takbiratul ihram? Takbir artinya mengagungkan, membesarkan. Al-ihram artinya larangan. Jadi takbirnya menimbulkan akibat dari sebab mengucapkan takbir. Maka akibatnya itu ada larangan. Apabila larangan itu kita langgar, maka batal sholatnya, ngulang dari pangkal. Sedangkan takbir-takbir yang lain disebut dengan takbirul intikal, takbir untuk memindahkan satu rukun ke rukun yang lain. Takbiratul ihram, kenapa dikatakan takbiratul ihram? Karena di dalam takbir itu ada niat sholat. Maka akibatnya adalah larangan. Kalau dalam takbir pertama itu tidak ada niat sholat, maka tidak ada al-ihram. Tidak ada larangan. Mau ngomong apapun silakan. Mau nyepak orang, nempelin orang, mukul orang, jawir orang, negurin orang, silakan. Karena Anda tidak punya niat sholat. Tidak batal. Karena tidak ihram. Termasuk negur orang yang salah dalam sholat, kita tegur. Yang batal siapa duluan? Yang negur yang batal. Apabila yang ditegur itu menjawab, maka yang ditegur itu juga batal. Itu aturan sholat. Takbir intikal adalah takbir memindahkan satu rukun ke rukun yang lain. Bukan bacaan setelah pindah. Tidak. Dari berdiri dia mau ruku, maka dia membaca takbir dulu, namanya takbirul intikal, memindahkan dari berdiri ke ruku. Maka sangat salah para imam-imam sekarang ini yang rukunya sudah ruku baru mengucapkan takbir. Sangat salah, karena bukan tempatnya. Demikian juga sujud. Ada sekarang ini zaman now,
Orang membaca takbir setelah jidatnya sampai ke sejadah. Dari mana nenek moyangnya belajar begitu? Padahal itu adalah takbir intiqal. Berarti sebelum kita sujud, ketika kita bergerak dari berdiri, maka baca takbir, baru kita menunduk sampai ke sujud. Hal seperti ini masih banyak kita tidak mengerti. Apalagi belajarnya nggak jelas dengan bah Google. Jamaah rahimakumullah. Dalam salat itu ada imam, ada makmum. Menggambarkan adanya pemimpin. Pemimpin yang salah ditegur, hak daripada makmum negur kalau salah. Tegur pertama tidak berubah, maka teguran kedua tetap wajib atau berhak makmum menegurnya. Kalau 2 kali ditegur makmum itu juga tidak nyambung, tidak connect, maka imam harus minggir, makmum harus maju menggantikan pimpinan. Itu diatur oleh sholat, digambarkan oleh sholat. Demikian juga di dalam kepemerintahan kita. Hak demokrasi ada pada masyarakat. Hak demokrasi ada pada rakyat. Pemimpin itu adalah merupakan amanah dari rakyat. Bukan semena-mena dan bukan untuk jabatan turunan kayak kerajaan, tidak. Negara kita adalah negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Rusaknya di mana? Karena undang-undang itu sendiri dirubah, diacak-acak. Perwakilan kita diam. Memang wakil-wakil yang lain itu tidak ada fungsi. Wakil rektor, artinya bawahan rektor dipakai orang kalau dia butuh. Wakil gubernur, wakil wali kota, semua wakil adalah digunakan orang apabila orang perlu. Tapi wakil rakyat menjadi raja merajalela di negara kita ini. Kalau musim mau pemilihan seperti ini, gorong-gorong pun sanggup dimasukinya. Tapi setelah selesai itu, tidak ada harapan dia pada Anda. Berjumpa pun tidak akan ditegurnya. Bukan baru kita ini ada pemilihan umum. Dari tahun 55, saya sudah ingat. 71. Kemudian di Orde Baru hanya melalui 3 partai. Lebih enak ngaturnya. Pemilu yang lalu tahun 2019 sulit kita membedakan karena semuanya abu-abu. Tapi alhamdulillah untuk tahun 2024 ini nyata jelas, benang putih suci murni, benang hitam jelas hitamnya, dan benang abu-abu jelas abu-abunya. Orang yang masih berpikiran masih memilih yang hitam, memang hatinya hitam, karena tidak disinari dengan hidayah Allah, tidak disinari dengan ajaran-ajaran Al-Quran. Orang yang disinari oleh ajaran Al-Quran, hati yang tulus, hati yang bersih, tetap mencari yang benar dan yang baik. Bukan mencari keuntungan pribadi, tapi untuk menjaga hasil daripada kemerdekaan, perjuangan daripada pahlawan-pahlawan kita. Kita hanya menikmati perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Jamaah rahimakumullah, Allah perjalankan hambanya waktu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Sebelum dia dijalankan, dadanya dibedah, hatinya dibersihkan. Ini adalah suatu kias bahwa kita apabila akan melaksanakan sesuatu
kegiatan yang besar, bersihkan dulu hati kita. Baru kita bisa konsen di dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan yang besar itu. Seharusnya saudara-saudara yang kebetulan ingin menjadi apakah legislatif ataupun yang lainnya, berpuasa dulu lah selama 40 hari sebelum pemilihan. Ini nggak usah mau puasa, sholat pun kadang-kadang tinggal. Kapan dia memikirkan rakyat? Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan sinar dan cahaya kepada kita menghadapi tanggal 14 Februari 2014 ini. Dan mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya, baik dalam bulan Rajab, bulan Sa'ban, dan kita mudah-mudahan usia kita disampaikan pada bulan Ramadan, supaya kita dapat optimal melaksanakan amal ibadah kita. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.